Kita mulai saja kegiatan webinar kita kali ini. Nanti untuk absensi dan evaluasi akan diberikan setelah kedua pemateri selesai. Dan nanti ingat ya Bapak Ibu, di akhir akan ada kuisis, ya, akan kuis yang akan diberikan kepada Bapak Ibu, ada door prize-nya juga. Jadi tetap disimak untuk materi pada siang hari ini. Untuk yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Sukri Lukman, yaitu dari SMA Pesedayu Nusantara Medan. Kepada Bapak Syukri Lukman, kami persilakan dengan segala hormat. Untuk waktu dan room kita berikan. Silakan Pak Syukri. Baiklah, terima kasih Ibu Kamila Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya ya. Sudah terdengar suara saya Bu ya? Terdengar. Oke. Alhamdulillah sudah Pak Sukri. Alhamdulillah. Ya, jadi pertama-tama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru ya, terutama khususnya guru matematika ya yang kita undang ya. Dan lebih khusus lagi sebenarnya guru matematika SMA dan SMK. Tapi pada kenyataannya saya lihat di daftar peserta ini banyak guru SMP juga ada, guru SD juga ada. Ya, sebenarnya memang kita nanti ke depannya akan ada lagi webinar lanjutan yang berikutnya khusus untuk guru SMP. Ya, guru SMP karena memang ada juga dari MN Sumut yang mewakili di SMP. Gitu. Kemungkinan juga akan SD mungkin akan kita bicarakan. Terima kasih atensinya kepada Bapak Ibu guru yang tadi memang mau meluangkan waktu untuk kita sama-sama di sini. Sebenarnya kalau dibilang pelatihan mungkin nggak cocok ya dengan durasi waktu paling kita 2 jam total gitu ya. Nah jadi mungkin lebih cocoknya ini seperti sosialisasi ya, sosialisasi pengalaman kami kemarin sudah mengikuti pelatihan TOT ya, Training for Trainer tentang KBTT ya, KBTT keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk pembelajaran yang berorientasi PISA ya, PISA. Nah, jadi sebenarnya memang kata KBTT sebelumnya belum begitu familiar, tapi sebelumnya itu namanya HOTS yang sering kita dengar. Ya, soal-soal HOTS katanya. Nah, jadi HOTS itu bahasa Inggris sebenarnya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan jadi KBTT itu aja sebenarnya. Nah, jadi mungkin ya masalah hanya pengucapan saja dari situ. Nah, jadi saya mungkin akan sedikit saja bercerita karena sudah banyak diceritakan oleh Pak Awaludin barusan ya. Nah, sudah panjang lebar. Nah, jadi saya beruntung sekali sedikit saja mungkin yang akan saya sampaikan. Kemudian juga saya sudah kasih tadi filenya ya, file untuk literasi ya. Jadi literasi itu berarti kan dibaca dulu mandiri. Mudah-mudahan sudah dibaca semua Bapak Ibu ya. Nah, dibaca tadi udah paham semua. Nah, jadi memang itu juga memudahkan pekerjaan saya ya untuk menjelaskan tentang apa itu KBTT, apa itu PISA. Nah, nanti untuk lebih fokusnya lagi nanti pembicara kedua Pak Darwin ya akan membahas tentang bagaimana membuat soal KBTT, kemudian juga bagaimana cara skenario pembelajarannya ya. Jadi langsung saja saya akan buka slide ini, udah bisa buka slide ya. Oke. Ya. Sudah kelihatan, Mat? Lambat ya. Mohon maaf agak lambat di laptopnya ya. Di laptop saya masalah nih Bang. Belum menunjang ke KBTT laptopnya nih ya. Lambat sekali loadingnya. Sudah masuk? Udah ya? Sudah kelihatan Pak Sukri. Sudah kelihatan ya? Oke, baiklah. Nah, jadi Sudah kelihatan Pak Sukri. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, jadi ini adalah slide resmi ya dari P4TK Matematika ya. Oke. Ini Tito request remote control of your screen. Maksudnya apa nih? Declare aja ya. Oke. Nah, jadi ini slide-nya ya. Ini sama semua ya bagi peserta yang ikut pelatihan kemarin. Itu dia
isinya sama seperti ini ya. Jadi kemarin sedikit saya bicara tentang pelatihan kemarin ya, itu diadakan ada di 3 kota ya, di 3 kota, yaitu di Jakarta. Jakarta itu khusus untuk Indonesia bagian barat ya, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, kecuali Jawa Timur. Nah, jadi di situ kami khusus kami guru SMA itu ada diwakili oleh 15 guru ya, utusan ya. Ada seleksinya, memang seleksi administrasi, kemudian juga dari VT ya, kami ada 15 orang guru SMA, kemudian guru SMK juga ada 15 orang gitu. Nah, jadi inilah sebenarnya ya, kita mengimbaskan lah sebenarnya ya. Nah, jadi kita lihat di sini tentang pembelajaran KBPT berorientasi PISA. Nah, jadi ada kata kunci di sini KBPT dan PISA. Nah, jadi ini ada sedikit juga saya pernah melihat di sosmed ya, sosial media, Facebook, ada beberapa guru yang banyak membuat postingan tentang PISA ya. Salah satunya saya ada juga melihat, buat apa kita buat soal PISA sulit-sulit hanya untuk mengukur kemampuan murid di Indonesia gitu. Toh kemarin juga viral video tentang anak SMK yang belum bisa menjumlahkan 1/4 tambah 1/4. Nah, begitulah ya. Ya, itu artinya hal yang wajar, kita maklumi ya. Itu adalah kepedulian seorang guru ya. Ya, kita ucapkan terima kasih, berarti banyak guru-guru yang peduli terhadap level pendidikan, kualitas pendidikan siswa kita. Nah, jadi saya akan bicara dulu sedikit tentang PISA ya. Nah, jadi sebenarnya ngomong bukan saya. Ini kemarin saya mendengar ucapan Pak Mas Menteri Nadiem. Ya, Mas Menteri pernah bicara ya. Ya, saya tidak melihat langsung memang, tapi saya ada melihat Bapak itu bicara. Kenapa harus ada tes dari PISA? PISA itu organisasi dari luar negeri. Nah, jadi begini kalau analoginya, untuk kita mengukur ya kinerja atau prestasi seseorang, tentu tidak bisa orang itu sendiri yang mengukur. Itu yang gampangnya. Misalnya ada kita sajalah, ya saya tuh baik, saya tuh ganteng, misalnya. Kan nggak dari kita, harus ada orang lain yang mengukurnya. Itu kata kuncinya. Jadi harus ada pihak luar, ya, pihak independen yang bisa menilai prestasi ataupun nilai daripada kemampuan murid-muridnya. Nah, maka itu kita PISA itu seperti itu ideologinya, analoginya ya. Ini adalah suatu lembaga dari pihak luar ya. Nah, dan ini sangat resmi. Sebenarnya PISA ini sudah lama. Nah, khusus negara kita Indonesia itu baru ikut di tahun 2000. Tahun 2000 kita mulai ikut ya untuk dievaluasi bagaimana kemampuan siswa-siswa kita dalam membaca ya, literasi. Kemudian yang kedua itu matematika, atau di AKM itu numerasi. Nah, kemudian yang ketiga sains. Nah, hanya 3 itu saja. Ya, kenapa hanya 3? Nah, karena itu adalah dasarnya. Dasar orang bisa menilai ukuran dari seorang siswa. Gitu. Ya, jadi itu dia. Jadi sedikit saya bicara tentang PISA, hasil PISA Indonesia. Nah, ini yang sangat menarik sebenarnya ya. Jadi hasil negara kita itu terakhir tahun 2018. Tahun 2018 ya, itu ada 79 negara di seluruh dunia yang dites oleh PISA ya. PISA itu panjangan dari Program for International Student Assessment. Ya. Nah, jadi kita berada pada ranking 74. Gitu, ya. Jadi sangat miris sekali negara kita, yang dimana sudah lama dibuat anggaran pendidikan 20%, segala macam. Guru-guru kita sejahterakan, sertifikasi, semua murid. Nah, itu tadi. Jadi ini gebrakan Mas Menteri, ya. Skor kita itu hanya di bawah rata-rata 300-an. Sementara rata-rata dunia harus nembus di angka 500-an untuk ketiga item tadi. Jadi negara kita hanya
berada peringkat 74 dari 79 negara. Itu dia kenyataan. Nah, kemudian bagaimana sejarah hasil tes PISA kita sebelum-sebelumnya? Nah, PISA ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Dari tahun 2000, 2003, 2006, terakhir 2018. Ya hasilnya ya sama. Ya seperti itu saja gitu. Selalu kita di bawah rata-rata negara kita. Gitu. Nah, harusnya kalau dari kemarin 2018 ditambah 3 tahun 2021 tahun ini. Nah, karena terjadi pandemi Covid maka diundur tahun 2022. Nah, jadi alasan utama Mas Menteri juga kenapa UN dihapuskan, diganti dengan AKM, itu ini juga ya alasan karena nilai PISA kita rendah, maka dihapus UN ujian nasional menjadi AKM. Nah, jadi yang perlu dicatat memang ini sangat mirip sebenarnya antara AKM dengan PISA. Mungkin slide saya ada ya, ini saya lupa mengklik sebentar ya. Ya, jadi ini kalimat-kalimat ini kayaknya sih standar saja ya. Target kompetensi kita tentunya nantinya diharapkan peserta pelatihan dapat memahami berpikir tingkat tinggi ya. HOTS atau KBTT ya. Jadi kita sekarang sudah mulai memviralkan kata KBTT ya, karena itu Indonesia. Memiliki kemampuan BTT ya, berpikir tingkat tinggi minimal yang diperlukan di jenjang sekolahnya. Ya. Kemudian memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Nah, pembelajaran yang mengarah ke KBTT. Nah, ini saja nanti kita sebagai guru, terutama guru matematika, keahlian kita di sini diharapkan ya. Nah, ini tujuannya juga sama ya. Ini itu sudah saya terangkan tadi di awal. Ya, tujuannya peserta pelatihan memiliki pengetahuan dan keterampilan antara lain menjelaskan pengertian keterampilan berpikir tingkat tinggi beserta ragam dan kaitannya dengan kurikulum 2013, PISA dan urgensinya dalam pembelajaran matematika. Menjelaskan pendekatan, nah jadi pendekatan strategi yang berorientasi berpikir tingkat tinggi. Nah, ini nanti tentu pada skenario pembelajarannya. Kemudian menjelaskan macam dan implementasi pendekatan dan model pembelajaran matematika yang berorientasi berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi mungkin nanti model pembelajarannya khusus untuk KBTT dengan pembelajaran biasa itu hampir-hampir sama, cuma ada sedikit nanti perbedaannya. Nah, nanti itu akan disampaikan oleh Pak Darwin lebih detailnya. Ya, jadi Pak Darwin itu sudah mempersiapkan ya bagaimana kira-kira strategi pembelajarannya. Mungkin itu yang akan sangat menarik bagi kita guru-guru. Nah, kalau cuma hanya menjawab soal saja, saya yakin Bapak Ibu guru di sini ahli semua, gitu ya. Kenapa? Karena soal PISA itu hanya dirancang untuk siswa yang berusia 15 tahun. Ya, 15 tahun. Jadi nanti akan ada sampel ya, sampel siswa ya. Seluruh Indonesia ya, saya lupa sekitar ada siswanya itu 500.000 atau 15.000, pokoknya ada itu sampelnya ya, diambil sampelnya yang siswanya itu harus berusia 15 tahun. Jadi bisa saja dia kelas 9 SMP dan kelas 10 SMA. Gitu. Ya, jadi khusus PISA itu memang harus usianya 15 tahun. Ya, jadi bisa saja nanti siswanya di SMP atau di SMA. Maka memang ketika kemarin pelatihan itu yang paling banyak dipanggil guru adalah guru SMP. Ya, kami sendiri di Hotel Arya Duta Jakarta itu guru SMP ada 3 kelas. Ya, ada 45 orang guru SMP. Jadi 15 ada 3 kelas, SD hanya sekelas, SMK sekelas, SMA sekelas. Jadi SD itu diharapkan awal mulanya lah supaya mulai diperkenalkan pada siswa tentang KBTT gitu. Nah, oke, jadi kita kembali ke sini. Ya, ini kalau skenario pembelajarannya ya itu tentunya ya ini standar saja ya. Pendahuluan, kemudian memilih strategi, pendekatan, model atau metode pembelajaran KBTT nanti ya. Ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Darwin ya. Nah, kemudian brainstorming ya. Ada pembaharuan di pembelajaran yaitu mengarah pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi pembelajaran yang seperti apa yang selaras dengan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Ya, jadi memang sebenarnya kalau untuk membahas tentang ini ya dengan waktu lebih kurang 2 jam tentunya itu tidak cukup ya. Kita kemarin di Hotel Arya Duta itu dari Senin sampai Jumat 5 hari. 5 hari dari pukul 7.30 pagi sampai malam, sampai jam 9 malam itu ya. Jadi sangat lama sekali memang, dan memang harus tatap muka ya, tatap muka, tidak bisa secara daring ya pembelajarannya. Bagaimana di situ kita sama-sama buat pelatihan itu. Nah, oke, jadi next lagi. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya PISA itu menyasar siswa berusia 15 tahun. Nah, menilai literasi matematika. Nah, karena kita di sini guru matematika, maka literasi matematika gitu yang akan kita bahas. Nah, kemudian literasi matematika adalah kemampuan seorang bernalar secara matematis dan merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika untuk memecahkan permasalahan di alam berbagai konteks di dunia nyata. Nah, ini ya. Banyak perdebatan ya tentang soal KBTT atau HOTS ya. Nah, jadi banyak sekali bahkan setingkat profesor pendidikan juga kemarin dari narasumber ya, sesama profesor juga bisa berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat gitu. Jadi sekarang tinggal kita pilih yang mana ya, pendapat ahli yang mana tentang definisi soal HOTS gitu ya, HOTS atau KBTT. Nah, jadi itu dia masalah tentang tadi soal PISA tadi ya. Nah, jadi saya lanjutkan di sini. Nah, jadi kalau pengertian literasi matematika pada PISA dapat dianalisis dalam 3 aspek yang saling berhubungan. Nanti yaitu kontennya apa saja, isinya apa saja, konteksnya, dan proses penalaran matematika dalam pemecahan masalah. Jadi begini, khusus untuk konteks, ya, antara PISA dan AKM itu hanya satu bedanya nanti, itu perlu diingat, ya, hanya satu bedanya di sini konteks. Kalau di PISA permasalahan yang dibahas itu adalah konteksnya pribadi personal, sama di AKM juga ada. Konteks pekerjaan ada, itu yang berhubungan dengan kontekstual ya, berhubungan dunia nyata, konten masyarakat, konteks masyarakat, dan ilmu pengetahuan saintifik. Nah, ini yang berada di PISA. Khusus untuk AKM itu ditambahkan satu lagi, ya, kebudayaan. Nah, jadi untuk AKM ditambahkan kebudayaan konteksnya. Itu yang berbeda antara konteks yang ada di PISA dan di AKM. Ya, jadi lebih cakupannya lebih luas AKM. Dan di AKM juga sebenarnya di atas ATM itu kita ada nanti yang lainnya ya, literasi apa, karakter ya, karakter ada 3 itu ya. Nah, jadi kita fokus ke PISA di sini. Lingkungan belajar satu lagi itu ya. Itu kalau di AKM. Ya. Kalau AKM tentu Pak Awaludin lebih berpengalaman ya. Kemarin sudah banyak memberikan pelatihan-pelatihan khusus AKM ya. Oke. Nah, jadi kalau kontennya, nah ini dia kontennya. Ini konten itu adalah isi dari apa saja yang dites di PISA. Tadi saya ada kirim di grup WA salah satu soal. Gitu. Itu dia contohnya. Tentukan rumus daripada yang masalah paralon hidroponik. Nah, tadi ada saya kirim. Ya, itu simpel aja. Sebenarnya soal-soal PISA itu betul kata Pak Awaludin. Bukan soal-soal yang sukar. Bukan, sederhana. Cuma memang butuh penalaran di situ. Kayak tadi, itu kan sebenarnya kita tidak membutuhkan rumus-rumus tertentu gitu. Toh yang diuji hanya anak-anak SMP dan SMA kelas 10, usia 15. Nah, gitu. Nah, jadi satu lagi sebenarnya yang saya ingin sampaikan, ya. Apa itu hasil dari PISA? Gitu kan. Apa gunanya mungkin? Nah, dari situ sebenarnya pihak organisasi penyelenggara PISA itu bisa menilai ya tingkat intelektual siswa dalam hal nanti di dunia kerja nanti gitu ya, bagaimana berpikir mindset-nya itu
mindsetnya, growing mindset yang sekarang viral. Kemarin saya lihat juga itu ada, kalau salah Pak Darwin kirim channel YouTube ya di grup kita ya tentang growing mindset. Nah, di situ yang ngomong juga profesor ya. Nah, benar sekali ya. Jadi memang salah satu tujuan dipisah juga untuk mengukur tentang growing mindset daripada siswa. Bagaimana cara dia ketika sudah selepas sekolah sarjana, mereka itu menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat, bisa bekerja, bisa pokoknya istilahnya masalah sekarang begini, yang gampangnya saja lah di Indonesia. Banyak sekali sarjana, tapi dia tidak bekerja. Pengangguran sarjana itu banyak sekali. Karena dia belum ada growing mindset-nya tadi, ya. Nah, itu lebih luas lagi nanti ada lagi tentang pemaparan hal itu. Nah, jadi kita kembali ke sini, ya. Yang ketiga itu tentunya adalah proses penalaran matematika dan pemecahan masalah. Nah, kalau di slide sini baik deduktif dan induktif, ya, melibatkan mengevaluasi situasi, ya, memilih strategi, menggambarkan kesimpulan logis, mengembangkan dan menjelaskan solusi, mengenali bagaimana solusi tersebut dapat diterapkan. Oke, gampangnya gini aja, ya. Misalnya ada soal matematika. Sinus 45 derajat sama dengan titik-titik. Misalnya, sinus 45 derajat sama dengan titik-titik. Nah, itu tentu tidak harus, ya. Soal itu adalah soal biasa. Tapi ketika dirubah soal itu, misalnya, si Budi mengerjakan soal bahwa sinus 45 derajat sama dengan 1, gitu. Nah, coba Anda jelaskan, apakah benar jawaban si Budi? Kemudian berikan alasannya. Nah, menurut pakar, ya ini juga tentu berbeda, ya. Itu saya bilang tentang soal KBTT atau hoax juga beberapa ahli banyak perbedaan, ya. Nah, jadi kalau seperti tadi itu sudah KBTT, artinya si anak itu butuh menalar dia. Ya, di situ dia berpikir ini benar atau salah jawaban si Budi tadi. Nah, dirubah sedikit aja udah ciri-ciri KBTT sebenarnya. Ya, jadi oke. Ya, sudah menggunakan pemecahan masalahnya tadi nalar ya, penalaran matematis. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini dia beberapa perangkat untuk menguji matematika ya, tes siswa itu ada TIMSS ya. Nah, TIMSS. Oke. Nah, pertama ada TIMSS ya. Ini juga salah seperti PISA ya, Trend in International Mathematics and Science Study ya. Nah, jadi kalau disimpulkan nanti TIMSS ini lebih mirip ke ujian nasional UN gitu. Ya, lebih mirip ke ujian nasional. Dia tidak banyak ke penalarannya. Ya, jadi dulu kita banyak mengadopsi dari TIMSS ya, ujian nasional. Nah, jadi merupakan studi nasional yang satu kegiatannya adalah menguji kemampuan matematika ya, tingkat 4, tingkat 8 ya. Ini dimensi penilaian, konten, dimensi kognitif, beberapa domain. Oke, ya ini nanti bisa dibaca ya, nanti bisa dikasih filenya ya, ini teoritis. Oke, langsung saja. AKM, nah ini dia AKM ya. Nah, AKM, Assessment Kompetensi Minimum, merupakan penilaian kemampuan minimum pada peserta didik. Nah, jadi bentuk soal AKM bervariasi, tidak berganda, ya, kemudian kompleks, menjodohkan dan lain-lain. Konteksnya, nah ini tadi saya katakan, ya, konteks khususnya numerasi itu mirip dengan soal PISA. Yang membedakan dia ada budaya, sosial budaya di sini. Nah, ini saja, ya. Dia ada budaya, kebudayaan, dan lebih banyak lagi dia. Oke. Ya. Oke, jadi mencermati ini soal KBTT pada tes PISA, TIMSS, dan AKM. Mencermati kerangka kerja PISA, TIMSS, dan AKM ditemukan bahwa terdapat soal-soal pada tes PISA, TIMSS, dan AKM yang termasuk dalam kategori soal berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi sebenarnya masing-masing ada KBTT-nya. Gitu, ada KBTT-nya. Tapi lebih mirip untuk PISA itu lebih ke
Ya, kepisah yang kita ini ya, AKM tadi. Oke. Oke, nah ini tadi ya. Penyusunan instrumen KBTT. Nah, di sini nanti untuk tentang pembelajaran KBTT nanti ya. Penyusunannya secara umum tidak terdapat perbedaan langkah dalam pengembangan instrumen penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi dibandingkan dengan pengembangan instrumen penilaian biasa. Jadi sebenarnya tidak begitu berbeda dengan pengembangan biasa ya, kita kurikulum K13, student oriented segala macam ya. Nah, cuma nanti ada sedikit saja nanti yang berbeda. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap dengan Pak Darwin. Ya. Oke, jadi ini teori semua saya lihat, saya rasa ini teori semua ya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan instrumen penilaian ya, sama dengan langkah-langkah instrumen penilaian biasa, namun berbeda pada sasaran penilaian itu ya. Di mana instrumen penilaian keterampilan berpikir tinggi menyasar domain penilaian pada level berpikir yang lebih tinggi. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini ya. Jadi materi-materi itu tentu kita harus tahu pengertian berpikir tingkat tinggi bagaimana, pengertian strateginya, pendekatannya, model pembelajaran ya, metode ya. Model itu yang ada sintaks-sintaksnya segala macam ya. Nah, desain pembelajarannya. Oke. Nah, ini dia pengertian keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi keterampilan yang tidak hanya merecall pengetahuan dan penerapan dalam situasi yang rutin. Nah, jadi salah satu ahli juga mengatakan syarat soal itu KBTT itu soal itu bukan soal yang rutin. Soalnya bukan rutin. Jadi soalnya itu bukan yang biasa ada di buku-buku paket kita yang udah biasa gitu. Itu bukan soal KBTT. Jadi memang soal itu kalau bisa yang baru gitu. Nah, yang gampangnya seperti ini. Soal tes UTBK masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, itu udah 2 tahun belakangan itu sudah mengarah kepada soal KBTT, terutama di soal TPS-nya. Kalau Bapak Ibu lihat ya. Nah, jadi banyak soal-soal situ yang memang bukan soal rutin. Nah, nanti Bapak cek sendiri ya. Nah, di link saya juga ada di blog saya itu tentang soal UTBK TPS tahun 2021 kemarin, ada di blog saya ya. Saya ketikkan itu beberapa saja. Nah, kelihatan soal itu bukan yang soal yang kayak zaman dulu kan, itu soal UPT itu aja ganti angka. Pak udah kita tebak, ini pasti gini. Nah, jadi salah satu syarat dia KBTT dia bukan soal rutin, ya. Nah, sebenarnya di sini ada lagi ya yang tidak ditulis di sini sebenarnya, tapi mungkin sudah ditulis di slide sebelumnya. Salah satu soal itu KBTT dia harus ada stimulusnya, ya, stimulus merangsang ya, misalnya dalam bentuk tabel ya, tabel-tabel gitu, dan gambar-gambar gitu ya, jadi didekati dengan dunia nyata. Nah, kemudian juga syarat KBTT atau HOTS itu dia kontekstual gitu ya. Nah, itu sebenarnya penghubungnya bukan dan ya, atau salah satu saja sudah ada, itu sudah bisa dikatakan KBTT. Ini menurut narasumber yang berbicara di kemarin ya. Nah, jadi beberapa narasumber juga bisa berbeda, tapi dia punya referensi kok ya. Beliau punya referensi dari profesor-profesor yang berpengalaman di sini. Nah, jadi sifatnya fleksibel ya. Jadi tidak harus begini. Jadi itu harus dipilih saja ya. Apakah dia harus dia tidak rutin, kemudian juga kontekstual gitu. Nah ini dia ya, keterampilan yang memilih keterampilan berpikir tingkat tinggi di sini ada 3 di sini ya. Oke, jadi sebagai problem solving ya, keterampilan yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah muncul pada kehidupan sehari-hari. Ya, jadi banyaknya kehidupan sehari-hari nanti. Yang gampangnya kita lihat tentang
soal-soal yang sudah keluar ya, soal-soal PISA itu bagaimana. Jadi kalau kita lihat soal-soalnya itu, kita bisa sebagai guru menyimpulkan sendiri deh, ya. Yang mana sih soal KBTT itu? Oh seperti ini, tentang roti, mentega, segala macam kan kehidupan sehari-hari itu semua. Nah, kemudian juga keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan, ya, kritikal ya. Jadi ada berpikirnya kritis. Jadi siswa diharapkan bisa berpikir kritis. Misalnya begini, ya, kita ngajar di kelas, ya, kadang-kadang salah tuh, salah, ya, ya kita harapkan dari siswa kita itu muncul lah pertanyaan, Pak, nah itu kayaknya salah nggak begini. Nah itu juga berpikir kritis siswa itu kita harapkan. Nah, bisa jadi padahal ya bisa aja kita bicara. Nah itulah makanya Bapak sengaja supaya kalian itu bisa berpikir kritis. Padahal kita emang silap mungkin kan. Nah itu ngelesnya guru kadang-kadang ya. Bagaimana supaya memunculkan siswa itu berpikir kritis gitu. Ya, jadi tidak kita terus tahu. Jadi kita kasih kesempatan murid untuk berpikir kritis. Nah, ini salah satu juga ya. Ya, jadi ya ini ya. Jadi transfer dia tidak hanya mengingat saja ya. Ya kalau di taksonomi belum KBTT itu dia mulai dari C3, C4, C4, C5, C6 ya. Nah, itu dia udah kategori yang KBTT. Nah, jadi kalau dia mengingat itu kan C1 ya. Dia belum dikatakan KBTT. Nanti ada di sini kalau nggak salah. Nah, ini dia. Ini dia berpikir tingkat tinggi dalam taksonomi Bloom Anderson. Nah, jadi dia berada di ranah ini ya C4 ya, yang sudah HOTS. Nah, ini KBTT HOTS. Nah, mulai dari menganalisis, menilai ataupun mengevaluasi dan mengkreasi. Jadi kalau yang masih mengingat seperti yang tadi Pak Awal disampaikan, ya itu belum dikatakan yang HOTS atau KBTT ya. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah sering ya dengar yang ini. Oke. Ya, ini tadi berpikir kritis yang tadi ya. Nah, kemudian pengertian berpikir kritis di sini ada berpikir reflektif ya, yang beralasan dan difokuskan pada penetapan apa yang dipercayai atau yang dilakukan dan berrelasi dengan 5 ide kunci yang praktis, reflektif, masuk akal, kepercayaan, keyakinan. Ya ini teorinya seperti inilah ya. Nah, ini diharapkan siswa itu berpikir kritis. Ya, ini bisa dibaca ya, seperti ini slide-nya. Nah, ini dia kreatif juga ya, kreativitas ya. Nah, ini bisa dibaca ini bagaimana cara menentukan siswa itu lebih kreatif ya. Artinya pembelajaran dibuat yang memang menyenangkan ya. Oke. Ya. Banyak sekali slide-nya. Ya, saya nunggu kapan apanya ya. Terima kasihnya di sini ya. Nah, jadi ini teoritis saja ya, lebih pas langsung saja kita bagaimana cara menyusun soal HOTS ya. Nah, soal KBTT gitu ya. Ini biasa ya, kecakapan apa 21 gitu. Ya. Ini kayaknya sudah sering terdengar segala macam. Oke. Nah, ini strateginya nanti bisa dibaca. Nah, ini pendekatannya dan model pembelajarannya. Oke, dan seterusnya. Ya, ini model-model pembelajarannya. Kayaknya Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman ya untuk membicarakan masalah model pembelajaran. Oke. Iya. Ya, berhubung waktu kita juga, saya dikasih sesi sudah lewat sesi. Nanti ya ini banyak sekali sebenarnya ya, ini ya tentang konten-kontennya segala macam. Jangan lupa ya Bapak Ibu, nanti kita ada sesi menjawab soal KBTT dari ya nanti ya. Sebentar Ibu, ini banyak sekali ya. Oke, ya, oke, Bapak Ibu. Jadi
Wah, nanti setelah ini akan dikembangkan lebih detail lagi yang lebih menarik ya, tentang bagaimana pembelajaran KBTT ya. Kemudian jangan lupa nanti ada sesi kita apa namanya? Quiz Bang. Akan melalui kuisis nanti ya. Ada Quiz. door prize-nya juga. Tesnya sangat menarik, itu buku matematika soal dan pembahasan SIMA UI ya, dari sponsor kita ya. Ada 2 buku ya Bu Kamila ya. Ya benar sekali Bang. Nanti ada door prize-nya 2 buku dari Mat Solar ya. Dari Mat Solar. Bagus sekali, saya sudah punya bukunya. Ya, kemarin saya sempat juga berjumpa langsung dengan penulisnya di Jakarta. Ya, berjumpa langsung. Ya. Ya, nanti ada